Selamat datang wahai sahabat titik pandangan jiwa. Dengarkan baik-baik pesan ini bahwa jari manismu lebih panjang dari jari telunjukmu, maka ketahuilah 7 larangan yang tidak boleh dilanggar bagi pemilik jari manis lebih panjang dari jari telunjuk, jika ingin uang dan kelimpahan datang tanpa disangka-sangka. Bayangkan sejenak, di balik garis-garis tanganmu, di balik panjang pendek jemar yang Tuhan titipkan sejak engkau lahir, ada rahasia besar yang mungkin tidak pernah kau sadari. Rahasia ini bukan sekadar tentang bentuk tubuh, bukan sekadar tentang perbedaan fisik yang sepele, tapi tentang kode takdir yang sedang menunggu untuk kau baca. Kode yang akan menentukan apakah kekayaan akan mendatangimu dengan sendirinya atau justru menjauh dari hidupmu selamanya. Hari ini, kita tidak sekadar berbicara tentang jari manis dan jari telunjuk. Tidak, kita sedang membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih dalam. Rahasia yang selama ini hanya dimengerti oleh sedikit jiwa-jiwa yang terpilih. Maka bila kamu ada di sini, mendengarkan dengan penuh perhatian, itu artinya hatimu sudah dipanggil. Alam semesta sedang mengarahkanmu pada kebenaran yang sudah lama menunggu. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan aku membawa imajinasimu terbang sebentar. Pernahkah kau merasa ada hal-hal aneh dalam hidupmu? Seperti uang yang tiba-tiba datang tanpa dicari, peluang emas yang hadir begitu saja, atau bahkan kejadian-kejadian yang terasa tidak masuk akal, namun selalu menguntungkanmu, atau sebaliknya. Setiap kali kau hampir meraih sesuatu, ada saja tembok yang menghadang. Apakah kau pernah bertanya-tanya, mengapa semua itu terjadi? Jawabannya, sahabatku, bisa tersembunyi pada jari-jarimu sendiri. Ya, jari manismu yang lebih panjang dari telunjukmu menyimpan tanda bahwa kamu termasuk orang-orang yang dipanggil dengan jalan unik. Jalan yang tidak bisa sembarangan dilalui. Jalan yang hanya terbuka jika engkau tidak melanggar 7 hal terlarang yang sebentar lagi akan kita bahas. Hari ini, kita akan menyingkap satu persatu tirai yang menutupi rahasia itu. Kita akan melihat bagaimana jari manis yang lebih panjang dari telunjuk tidak sekadar menunjukkan keindahan bentuk, melainkan sebuah isyarat takdir, pesan dari langit, dan kunci menuju kelimpahan hidup. Namun ingat sahabat titik pandangan jiwa, kebenaran ini tidak untuk semua orang. Tidak semua siap mendengar, tidak semua sanggup memahami. Tetapi jika engkau mendengarkannya hingga akhir, itu tandanya engkau bukan sembarang manusia. Engkau adalah bagian dari golongan kecil yang dipanggil, jiwa terpilih yang ditunjuk untuk menerima pesan ini. Sekarang, bayangkan kehidupanmu beberapa waktu ke depan. Apa yang kau inginkan? Apakah uang yang datang tanpa dicari? Apakah rezeki yang mengalir tanpa henti? Apakah kehidupan yang dipenuhi kemudahan, keajaiban, dan keberkahan? Semua tadi itu mungkin. Ya, mungkin sekali jika engkau tahu apa yang harus dijaga dan apa yang tidak boleh dilanggar. Hari ini kita akan bahas itu. Kita akan mengurai 7 larangan besar bagi mereka yang memiliki jari manis lebih panjang dari telunjuk. 7 hal yang jika kau langgar, jalan rezeki bisa tertutup rapat. Tapi bila engkau hindari, pintu-pintu uang akan terbuka tanpa perlu engkau repot mencarinya. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu yang sederhana. Tuliskan angka 99 di kolom komentar, sebagai simbol doa, sebagai simbol kesempurnaan, dan sebagai tanda bahwa engkau siap menerima kelimpahan. Atau jika hatimu terpanggil, tuliskan angka 77 sebagai lambang keberuntungan ganda yang akan menyertaimu. Dan bersama angka itu tuliskan keinginanmu. Apa yang paling kau harapkan? Apakah kau ingin hutangmu lunas? Apakah kau ingin hidupmu dipenuhi uang yang datang tanpa dicari? Apakah kau ingin usaha kecilmu meledak menjadi besar? Tuliskan, karena ketika engkau menuliskannya itu bukan sekadar kata. Itu adalah doa, itu adalah getaran energi. Itu adalah tanda bahwa engkau sudah siap dipilih semesta. Sahabat titik pandangan jiwa, jangan pernah remehkan hal ini, karena semua yang terlihat kecil sebenarnya menyimpan rahasia besar. Bukankah hidup ini sering mengejutkan kita dengan cara-cara yang tidak terduga? Begitu juga dengan jari-jarimu. Sesuatu yang selama ini hanya kau gunakan untuk bekerja, mengetik, memegang, menulis, ternyata diam-diam menyimpan pesan Tuhan untuk jalan hidupmu. Maka, mari kita ikuti perjalanan ini dengan hati yang terbuka. Jangan terburu-buru, jangan sekadar ingin tahu ujungnya. Nikmati setiap kata, karena di baliknya ada kebenaran yang akan menyentuh jiwamu. Sebab hari ini bukan sekadar tentang belajar, tapi tentang mengingat siapa dirimu yang sebenarnya, jiwa terpilih.
Dan jika kau sudah merasa getaran itu sekarang, berarti pesan ini memang ditujukan untukmu. Jangan lari, jangan menutup hati. Dengarkan hingga selesai karena setelah ini, kita akan membuka satu persatu pintu larangan yang akan menentukan apakah uang dan kelimpahan benar-benar akan datang menghampirimu tanpa perlu engkau cari. Hari ini, aku akan membawamu memahami 3 larangan pertama. Larangan yang sederhana jika dilihat dengan mata biasa, tetapi besar dampaknya jika dilihat dengan mata jiwa. Dengarkan dengan hati yang terbuka, sebab ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah pesan yang mungkin menjadi pembuka pintu rezekimu yang selama ini tertutup. Dilarang meremehkan uang kecil, sahabatku. Aku ingin bertanya padamu, berapa kali kau menyepelekan uang receh? Berapa kali kau berkata dalam hati, cuma 1.000, cuma 2.000? Tidak penting. Mungkin kau tidak menghitungnya, tetapi setiap kali kau menyepelekan sesuatu yang kecil, kau sebenarnya sedang menutup pintu yang lebih besar. Ingatlah satu hal, semua yang besar selalu berawal dari yang kecil. Sebiji benih kecil tumbuh menjadi pohon besar yang menaungi banyak kehidupan. Setetes air kecil bisa menjadi lautan luas. Begitu pula dengan rezeki. Uang besar yang kau impikan, miliaran rupiah yang kau bayangkan, semua berawal dari sekeping kecil yang kau anggap remeh. Banyak orang jatuh miskin bukan karena mereka tidak pernah bertemu uang besar, tapi karena mereka terbiasa meremehkan uang kecil. Dan jiwa terpilih, mereka yang jari manisnya lebih panjang dari telunjuk diberi kode khusus jangan pernah remehkan yang kecil. Bayangkan begini, ada seseorang yang selalu bersyukur walau hanya mendapat uang receh. Setiap lembar kecil yang datang ia rawat, ia simpan, ia gunakan dengan bijak. Semesta melihat itu, Tuhan melihat itu, maka aliran uang semakin deras datang kepadanya. Sebaliknya, ada orang yang setiap kali mendapat uang kecil selalu menghina, selalu menyepelekan. Semesta pun berkata, kalau yang kecil saja kau remehkan, bagaimana mungkin aku berikan yang besar? Bisa jadi, pintu kekayaanmu tertutup hanya karena kau sering menyepelekan uang 1.000 rupiah. Jangan kaget, jangan terkejut. Inilah kenyataan. Jiwa terpilih tidak boleh bersikap sembrono. Mulai sekarang sahabatku, ubahlah caramu memandang uang. Lihat setiap lembar, setiap koin sebagai simbol energi. Jika engkau menghormati energi kecil, maka energi besar akan datang tanpa engkau undang. Dan inilah rahasia pertama yang harus dijaga oleh pemilik jari manis lebih panjang dari telunjuk. Hargai yang kecil, maka yang besar akan mencari jalan menuju hidupmu. Dilarang menunda niat baik, sahabat. Pandangan jiwa. Dengarkan ini baik-baik. Pemilik jari manis yang lebih panjang dari telunjuk membawa aura istimewa. Mereka punya energi yang berbeda. Energi yang membuat peluang sering mendekat, kesempatan emas sering hadir, jalan rezeki sering terbuka begitu saja. Tetapi ada satu hal yang bisa menghancurkan semua itu. Menunda niat baik. Bayangkan sebuah pintu yang terbuka lebar di depanmu. Kau sudah melihat cahaya dari balik pintu itu. Kau sudah tahu di dalam sana ada harta karun besar. Tetapi apa yang kau lakukan? Kau berkata dalam hati, nanti saja aku masuk. Besok saja, masih ada waktu. Dan pada saat kau menunda, pintu itu menutup. Kau kehilangan kesempatan. Begitulah rezeki bekerja. Begitulah peluang datang. Sekali ia muncul, ia menunggu untuk disambut. Tetapi jika engkau menunda, ia akan pergi. Dan celakanya peluang yang pergi itu bisa berpindah ke orang lain. Satu kali menunda niat baik, bisa jadi 7 tahun rezekimu tertahan. Kau tidak sadar. Kau pikir semua masih sama. Tapi alam semesta sudah menutup satu jalan karena kau sendiri yang menolaknya dengan menunda. Sahabatku, jiwa terpilih tidak boleh menunda. Jika hatimu ingin memberi, segera beri. Jika hatimu ingin berbuat baik, segera lakukan. Jika hatimu terpanggil untuk melangkah, segera melangkah. Karena niat baik adalah undangan semesta untuk membuka jalan. Semakin cepat kau menyambutnya, semakin cepat pula pintu rezeki terbuka. Lihatlah orang-orang besar di dunia ini. Apa yang membedakan mereka dengan yang lain? Keberanian untuk bertindak, tidak menunda, tidak menunggu. Karena mereka tahu 1 detik menunda bisa menghilangkan kesempatan yang nilainya lebih besar dari emas. Dan untukmu, jiwa terpilih, pesan ini lebih keras gaungnya. Kau dilahirkan dengan tanda di jarimu, tanda bahwa peluang akan sering mendekat. Tetapi peluang hanya menjadi kenyataan jika engkau tidak menunda. Maka mulai sekarang, berjanjilah. Setiap niat baik yang muncul di hatimu lakukan hari ini. Jangan tunggu esok, karena esok belum tentu datang.
Dilarang iri dengan rezeki orang lain, sahabatku. Sekarang kita masuk ke larangan ketiga. Larangan yang sering dianggap sepele. Tetapi inilah racun yang paling berbahaya bagi jiwa terpilih. Larangan itu adalah jangan iri dengan rezeki orang lain. Jari manis adalah simbol ikatan, simbol cinta, simbol energi berkah yang mengalir. Jika jari manismu lebih panjang dari telunjukmu, artinya engkau membawa tanda sebagai penyambung berkah. Tapi perhatikan ini, jika hatimu dipenuhi iri, energi rezeki yang seharusnya mengalir kepadamu justru akan bocor keluar. Percaya atau tidak, iri pada tetanggamu bisa membuat rezekimu pindah kepadanya tanpa kau sadari. Iri pada temanmu bisa membuat peluangmu hilang dan bergeser ke tangannya. Karena iri itu seperti racun yang menggerogoti wadah rezekimu. Semakin banyak iri, semakin bocor wadahmu, semakin habis aliran berkahmu. Aku ingin kau bayangkan sebuah gelas air. Gelas itu adalah hidupmu. Air yang mengisi gelas itu adalah rezekimu. Selama gelas itu utuh, air akan terus memenuhi. Tetapi begitu ada retakan kecil, air akan bocor sedikit demi sedikit hingga habis. Iri adalah retakan itu. Sekecil apapun ia muncul, ia akan merusak seluruh isi gelas. Jiwa terpilih tidak boleh iri, karena engkau sudah dipilih dengan jalannya sendiri. Rezekimu tidak akan pernah bisa diambil oleh orang lain jika kau ikhlas. Tetapi begitu iri muncul, kau sendiri yang menyerahkan rezekimu kepada orang lain. Sekali kau iri, energi rezeki yang seharusnya menjadi milikmu bisa pindah dan dinikmati orang lain. Bukankah itu kerugian yang paling menyakitkan? Maka sahabatku, mulai hari ini latihlah hatimu untuk bahagia melihat keberhasilan orang lain. Karena setiap kali kau bahagia, sesungguhnya kau sedang memperbesar wadah rezekimu sendiri. Ingatlah, semakin kau tulus, semakin deras aliran uang, berkah, dan kelimpahan yang akan datang kepadamu tanpa dicari. Sahabat Titik Pandangan Jiwa, sebelum kita lanjut lebih dalam, izinkan aku mengajakmu untuk sejenak menarik napas panjang. Tenangkan pikiranmu. Ingatlah, ilmu ini bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Jadi buat dirimu nyaman. Mungkin sekarang kau sedang duduk santai di ruang tamu. Mungkin ada yang sedang berbaring di kamar, atau bahkan ada yang sedang minum kopi hangat. Silakan nikmati dulu kopimu. Kunyah camilanmu, atau bahkan teguk air putihmu pelan-pelan. Karena kebenaran yang sedang kita bicarakan ini tidak butuh terburu-buru. Ya seperti kopi yang diseduh perlahan. Aromanya menenangkan, rasanya menghidupkan, dan hangatnya masuk sampai ke jiwa. Biarkan dirimu merasa nyaman, karena hanya hati yang nyaman yang bisa menyerap kebenaran dengan sempurna. Dan ingatlah, engkau di sini bukan sekadar penonton, tetapi jiwa terpilih yang sudah dipanggil. Jadi duduklah dengan tenang, rasakan energi kata-kata ini, karena perjalanan kita baru saja dimulai. 4. Dilarang malas merawat penampilan. Satu kemeja lusuh bisa menutup 100 pintu peluang. Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ada rahasia besar yang sering diremehkan banyak orang. Mereka pikir penampilan hanyalah soal baju, soal gaya rambut, atau soal parfum. Padahal penampilan adalah kartu undanganmu menuju rezeki. Perhatikan jari manismu. Itu adalah simbol daya tarik, simbol magnet sosial, simbol bahwa kau diciptakan untuk terlihat bersinar di antara keramaian. Tapi apa jadinya jika engkau malas? Apa jadinya kalau engkau keluar rumah dengan kemeja lusuh, wajah muram, rambut berantakan? Maka sesungguhnya engkau sedang menutup pintu-pintu rezeki dengan tanganmu sendiri. Ingat, dunia ini melihat sebelum mengenal. Dunia ini menilai sebelum mendengarkan. Satu senyum tulus bisa membuka hati orang. Tapi satu tampilan yang malas bisa membuatmu dilewati begitu saja. Aku ingin kau bayangkan sesuatu. Ada 2 orang melamar pekerjaan. Yang satu pintar, cerdas, punya ide luar biasa, tapi datang dengan pakaian seadanya. Yang satunya biasa saja kemampuannya, tapi wajahnya bersih, pakaiannya rapi, dan tubuhnya harum. Siapa yang akan dipilih? Kau tahu jawabannya. Dunia seringkali memilih yang tampak siap, bukan hanya yang punya isi. Dan kau, jiwa terpilih, jari manismu yang lebih panjang itu adalah tanda kau memiliki pintu sosial yang kuat. Jangan pernah sia-siakan. Rawat dirimu, hargai tubuhmu, jaga pesona yang sudah dititipkan padamu. Karena ketika kau menghargai dirimu sendiri, semesta akan mengirim orang-orang yang juga menghargaimu, dan bersama mereka, datanglah rezeki. Dilarang membicarakan rezeki dengan nada negatif. Jangan pernah bilang saya miskin. Itu sama saja menandatangani kontrak kemiskinan dengan semesta. Jiwa terpilih, dengar ini. Kata-kata bukan sekadar bunyi.
Kata-kata adalah senjata penciptaan. Semesta ini bergerak sesuai getaran yang kita keluarkan. Orang biasa bisa saja bicara sembarangan, tapi kau yang memiliki jari manis lebih panjang, kau punya mulut yang sakral, ucapanmu bisa mengikat realita lebih cepat daripada orang lain. Itulah sebabnya engkau dilarang keras berbicara buruk tentang uang, tentang rezeki, tentang hidupmu. Setiap kali kau berkata, "Saya susah," semesta mencatatnya. Setiap kali engkau mengeluh, "Uang susah datang," semesta menjawab, "Baiklah, kami akan buat itu kenyataan." Dan yang lebih menakutkan ketika kau berkata, "Saya miskin," maka engkau sedang menandatangani kontrak kemiskinan dengan tanganmu sendiri. Bayangkan kata-katamu seperti doa yang langsung dipercepat jalannya. Satu kalimat positif bisa membuka pintu-pintu emas, tapi satu keluhan negatif bisa menutup 1000 jalan sekaligus. Mulai hari ini, aku ingin kau ubah ucapanmu. Jangan bilang, "Saya tidak punya uang," tapi katakan, "Saya sedang menjemput uang." Jangan bilang, "Saya tidak mampu," tapi katakan, "Saya sedang menuju kemampuan lebih besar." Jangan bilang, "Saya miskin," tapi katakan, "Saya sedang belajar kaya." Karena ucapanmu adalah magnet. Apa yang kau ucapkan, itulah yang kau undang masuk ke dalam hidupmu. Dilarang memutus silaturahmi. Satu chat yang tidak kau balas bisa menutup rezeki yang nilainya jutaan rupiah. Perhatikan baik-baik, jiwa terpilih. Jari manismu adalah simbol ikatan. Lihat bagaimana cincin pernikahan diletakkan di sana. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa jari manis adalah lambang hubungan, lambang keterhubungan, lambang energi yang mengalir dari satu hati ke hati lain. Dan tahukah kau, rezeki juga mengalir melalui hubungan. Satu pertemuan bisa mengubah hidupmu. Satu teman bisa mengenalkanmu pada peluang besar. Satu silaturahmi bisa membuka jalan yang bahkan doa panjangmu tidak sanggup capai. Tapi banyak orang meremehkan. Mereka malas menyapa, malas membalas pesan, malas menjaga hubungan. Padahal bisa jadi, pesan sederhana yang kau abaikan adalah pintu emas yang kau tunggu selama ini. Aku ingin kau ingat ini. Tuhan seringkali menyembunyikan rezeki lewat manusia. Jadi ketika engkau memutus hubungan, engkau tidak hanya menjauhkan diri dari mereka, tapi juga dari rezeki yang dititipkan lewat mereka. Jangan biarkan kesombongan, gengsi, atau malas menghancurkan jaring rezekimu. Satu silaturahmi adalah satu jalan energi. Putuskan satu, maka aliranmu berkurang. Jagalah dan rezeki akan mengalir deras. Dilarang menolak panggilan hati. Kalau kau abaikan tanda kecil ini, jangan heran kalau uang menjauh selamanya. Jiwa terpilih, perhatikan baik-baik kata-kata ini. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak dimiliki orang lain. Intuisi, sebuah bisikan lembut di hati yang sering kali kau anggap sepele. Pernahkah kau merasa tiba-tiba ingin menghubungi seseorang, tapi kau abaikan, lalu kau menyesal? Pernahkah kau merasa ingin mencoba usaha baru, tapi kau takut, lalu kau lihat orang lain sukses dengan ide yang sama? Pernahkah kau merasa ada tanda-tanda kecil, tapi kau pura-pura tidak melihat dan akhirnya kau kehilangan kesempatan besar? Itulah panggilan hati. Itulah bahasa Tuhan yang dikirim langsung ke dalam jiwamu. Dan ingat, jiwa terpilih tidak boleh menolak panggilan itu. Karena menolak panggilan hati sama saja dengan menolak jalan rezeki. Seringkali uang tidak datang dari hal-hal yang kau rencanakan. Uang datang dari jalan tak terduga, yang hanya bisa kau tangkap lewat firasatmu. Jangan tunda, jangan abaikan, jangan remehkan. Karena satu tanda kecil bisa jadi pintu rezeki yang tak terbayangkan. Kalau kau abaikan, jangan heran kalau uang menjauh darimu. Tapi kalau kau ikuti, jangan kaget jika rezeki datang tanpa kau cari. Setelah kita berjalan bersama dalam pembahasan ini, mari kita tarik napas sejenak dan resapi. Apa yang kita pelajari bukan sekadar tentang jari manis yang lebih panjang dari telunjuk, tetapi tentang sandi kehidupan yang selama ini mungkin kita abaikan. Dunia tidak pernah memberi tanda secara sembarangan. Tuhan dan semesta punya cara unik untuk menuntun manusia, dan salah satunya adalah melalui ciri-ciri kecil pada tubuhmu yang ternyata menyimpan pesan besar. Kita telah melihat betapa pentingnya menjaga penampilan, karena penampilan adalah undangan tak kasat mata untuk peluang. Kita sudah memahami betapa berbahayanya ucapan negatif tentang rezeki, sebab kata-kata bisa berubah menjadi kontrak takdir. Kita juga menyadari bahwa silaturahmi bukan sekadar hubungan antar manusia, tetapi jaringan energi yang mengalirkan keberkahan.
Dan yang paling dalam, kita belajar bahwa menolak panggilan hati sama saja dengan menolak jalan rezeki yang sudah menunggu di depan mata. Semua ini bukan kebetulan. Jika engkau mendengarkan hingga titik ini, itu berarti ada bagian dalam dirimu yang dipanggil. Kau tidak tersesat, kau memang diarahkan. Dan mungkin, inilah momen yang bisa mengubah jalan hidupmu. Sekarang aku ingin menguji ikatan kita. Di kolom komentar tuliskan angka 99. Bukan sembarang angka, 99 adalah simbol kesempurnaan, tanda bahwa engkau siap menggenapkan perjalanan hidupmu menuju takdir yang lebih tinggi. Angka 99 akan menjadi tanda bahwa kau bukan sekadar penonton, tapi bagian dari lingkaran jiwa-jiwa terpilih yang sudah dipanggil untuk berjalan di jalan misteri ini. Kenapa 99? Karena angka ini melambangkan energi yang tidak pernah putus, lingkaran yang terus berulang, dan sebuah pengingat bahwa rezeki, keberuntungan, dan takdir selalu punya cara untuk kembali kepada mereka yang menjaganya dengan hati. Jadi ketika kau menuliskan 99, kau sedang memberi pesan ke semesta bahwa kau siap menerima keberlimpahan tanpa harus mengejarnya dengan ketakutan. Jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini. Ada begitu banyak misteri lain yang menunggu untuk diungkap. Dunia ini penuh tanda, penuh isyarat, penuh pesan tersembunyi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau membuka mata hati. Dengan bergabung bersama Titik Pandangan Jiwa, kau akan selalu menjadi orang pertama yang tahu rahasia-rahasia ini. Tekan tombol subscribe sekarang juga, karena perjalanan ini bukan perjalanan singkat. Ini adalah perjalanan panjang, penuh kejutan, penuh kebangkitan, penuh energi yang bisa mengguncang seluruh pemahamanmu tentang hidup. Aku ingin kau ada di dalam lingkaran ini, bukan sebagai penonton, tapi sebagai bagian dari keluarga besar jiwa-jiwa terpilih. Ingat, tidak ada yang kebetulan. Jika kau sampai di sini, maka kau memang dipanggil. Tulis angka 99 di komentar, biarkan semesta tahu bahwa kau siap menerima energi besar yang sudah menunggumu. Dan pastikan kau berlangganan, agar setiap misteri berikutnya tidak terlewatkan. Karena dalam setiap episode Titik Pandangan Jiwa, selalu ada pesan yang bisa mengubah jalan hidupmu selamanya.